Tuhan izinkan keluarga kami ada penurunan di ekonomi, ya. Jadi yang sebelumnya semua bisa beli, ini harus diirit-irit teman-teman. Ya, sempat agak kaget, tapi ya memahami lah, diirit-irit, ya udah nggak apa-apa. Nah, dari situ tapi eh, membuat saya jadi agak minder di sekolah. Apalagi kalau saya lihat teman-teman saya waktu itu yang datang ke sekolah, mereka udah bawa mobil sendiri, ya. Waktu itu lihat sih kayaknya, wah keren banget, SMA bawa mobil sendiri, ya kan. Tapi ya bersyukur teman-teman, kita di Prudential, ya. Bangga teman-teman, kita semua bisa beli mobil, kita pakai uang sendiri. Kalau sekarang saya lihat teman-teman saya yang masih bawa mobil itu ya, itu paling mobil dari orang tua teman-teman. Mereka nggak usaha sendiri, ya. Lebih bangga kita. Apa yang kita dapat dengan usaha kita sendiri itu. Terus akhirnya saya lulus SMA teman-teman, ya. Berlanjut waktu kuliah. Nah waktu kuliah saya saya pilih jurusan IT, ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang pilih jurusan IT ya, bayangan saya nih ya, saya pilih jurusan IT karena saya pikir isinya desain web atau istilah desain lah, ya, gampang istilahnya. Ternyata setelah masuk kuliah isinya programming teman-teman, ya. Itu saya sampai pusing teman-teman, ya. Begitu masuk ini ngomongin apa itu loh dosennya, nggak ngerti sama sekali bahasanya, ya. Nah dari situ bertekad pengen cepat lulus supaya apa? Supaya penderitaan ini cepat diakhiri teman-teman, ya. Nah waktu itu saya ini waktu kuliah kan biasa kita banyak jam kosong ya teman-teman ya, banyak free ya. Kan kadang kuliah cuma pagi, lalu siang sorenya udah selesai, nggak ada lagi ya kan. Nah, saya isi waktu kosong saya itu dengan nge-gym teman-teman. Ya. Nah, dari hobi nge-gym itu saya sambil jual suplemen fitness. Saya dikontak sama suami dari sepupu saya yang akhirnya jadi leader saya di Prudential teman-teman, ya. Nah saya dikontak, Ivan kamu mau nggak joinan jualan suplemen fitness, kata Ko Rudi waktu itu ya, leader saya namanya Rudi teman-teman. Nah saya waktu itu ya udahlah nggak apa-apa iyain, sambil nge-gym hobi sambil bisa cari uang lumayan teman-teman. Jalanin jualan suplemen ya, itu profit bersih ya teman-teman ya, dari satu botol kecil pembakar lemak itu profit bersih bisa 300 sampai 500 ribu teman-teman di zaman itu, ya, di tahun 2010-2011. Waktu itu berasa di atas angin, berasa ini jalannya kayak dewa teman-teman. Wah, jual satu botol aja profit segitu teman-teman, ya. Nah tapi ya itu, yang namanya usaha sejenis itu ya teman-teman, pasti makin lama makin banyak saingannya, ya. Nah ujung-ujungnya apa kalau banyak saingan? Saling perang harga, teman-teman, ya. Saya ingat banget terakhir kali saya jual susu fitness ya teman-teman, yang ukurannya satu karung beratnya 5 kilo, itu untung bersih aja cuma 50.000. Sampai di situ saya mikir, ini apa bedanya sama kuli beras yang di pasar tuh teman-teman, yang angkut beras berapa, yang karung berapa kilo itu, kan sama aja bayaran cuma segitu. Nah akhirnya pelan-pelan saya mulai tinggalin suplemen fitness, ya, udah nggak main lagi karena makin lama harganya makin hancur dan kita nggak bisa ngikutin. Yang menang modalnya gede ya dia yang bisa ambil profit teman-teman, ya. Oke, nah terus singkat cerita saya lulus kuliah, ya. Seperti biasa kalau habis lulus kuliah lamar kerja sana sini, ya kan.
Saya lamar kerja sana sini, teman-teman. Agak bingung juga sih, teman-teman. Mungkin ada nggak yang pernah ngerasa kita dibilang bisa bisa ngelakuin, misalnya nih contoh, bisa main bola nggak? Bisa, tapi kan kita juga nggak sejago misalnya Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, ya kan? Atau misalnya kita bisa matematika atau apa, tapi kan kita nggak nyampe level misalnya pelajar yang olimpiade matematika atau apa, ya. Jadi istilahnya bisa semua sih bisa, tapi standar, teman-teman, ya. Nah, agak bingung juga waktu itu melamar kerja. Akhirnya melamar kerja sana sini, saya diterima di salah satu kantor ekspor furniture di Semarang, teman-teman. Ya, namanya fresh graduate ya, teman-teman. Begitu pertama kali diiming-imingin, nanti kamu kalau kerja rajin, nanti naik gaji. Ya, semua fresh graduate digituin senang ya, teman-teman. Padahal itu jebakan Batman, teman-teman, ya. Saya diterima tuh waktu itu dengan gaji untuk fresh graduate 1,6 juta. Menyedihkan apa menyedihkan banget, teman-teman. Ya, tahun 2011 akhir itu. 1,6 juta. Ya, tapi waktu itu biasa mikirnya nggak apa-apa lah, sambil cari pengalaman, jalanin aja. Ya udah, jalanin, teman-teman, rajin di awal masuk kerja, karena dijanjiin kalau performa oke, gaji dinaikin, ya kan? Nah, singkat cerita, betul, teman-teman. 3 bulan saya kerja, gaji saya dinaikin. Saya dipanggil sama atasan, dikasih tahu, Ivan, sini, ini ya, gaji kamu saya naikin karena performa kamu oke. Nah, menurut teman-teman, kira-kira naiknya berapa sih? Boleh teman-teman tulis di chat deh. Kira-kira, tebak-tebak berhadiah, teman-teman, ya. Kira-kira naiknya berapa? Sanders 200.000. Wah, Koreski 100.000. Ya. Wih, 2 juta. Ini baik banget Lydia. Ya, 25.000 makin miris ya. Emang ya, teman-teman, ya. Kalau di Prudential ya, yang orang-orang seneng tuh dengar cerita yang miris-miris, teman-teman, ya. Nah, wih, Kodarman 500.000, baik banget tuh. Ya, jadi setelah 3 bulan gaji saya dinaikin 150.000, teman-teman. Ya, cuma 150.000. Itu sampai mikir, ini naik gaji, tapi 150.000 buat beli pulsa aja habis gitu loh. Ini mau gimana gitu loh, ya. Teman-teman harus ya harus berpikir. Maksudnya umur kita kan nambah terus. Kalau kita cuma ngikutin kenaikan gaji seperti di kantor, ya, anggap 1 tahun kenaikan cuma 150.000. Mau nunggu berapa tahun, teman-teman, sampai gaji kita katakan 10 juta misalnya. Saya kalau misalnya tadi 1,6 juta untuk menjadi 10 juta, berarti saya harus tunggu 7-8 tahun loh, teman-teman. Kan nggak lucu juga gitu loh. Udah tua, ya kan, gaji baru nyampe 10 juta. Waktu udah kebuang percuma. Nah, akhirnya singkat cerita, setelah itu pun saya nggak dinaikin gaji lagi. Lucunya, saya juga nggak tahu kenapa. Jadi atasan itu nggak pernah negur saya, tapi nggak pernah muji saya. Jadi posisi saya di kantor ini, mungkin atasan saya lupa kali ya kalau ada karyawan namanya Ivan. Kayak gitu, teman-teman. Ya, nggak pernah ditegur kalau kinerja jelek, tapi nggak pernah dipuji juga, kinerja oke. Jadi nanggung, nggak mungkin gajinya naik juga, teman-teman. Ya. Nah, singkat cerita, saya akhirnya ajuin resign setelah 1 tahun saya di sana. Nah, karena dulu kan saya hobi fitness ya, teman-teman. Nah, di kumpulan teman-teman fitness sekolah internasional di Semarang, kita ngobrol soal kerjaan. Nah, singkat cerita dia bilang, kamu coba aja ngelamar di tempat saya. Kita lagi butuh guru IT.
yang bisa bahasa Inggris. Ya, saya pikir ngajar IT untuk anak-anak sekolah gitu loh. Ya, nggak susah lah paling ya. Bahasa Inggris, oke lah, saya bisa. Ya udahlah, saya ngelamar aja di sana. Ya, saya kenapa mau ngelamar di sekolah internasional itu, teman-teman? Karena saya mikirnya cuma satu, kalau sekolahan pasti liburnya banyak, teman-teman. Ya kan, teman-teman? Sekarang bayangin, kalau libur Lebaran, libur 2 minggu. Libur kenaikan kelas, 2 minggu lagi. Liburan Natal, 2-3 minggu. Karena nyambung dengan tahun baru. Ya kan? Nah, itu udah, wah ini kayaknya kerja sih santai nih. Akhirnya, singkat cerita, interview dan diterima, teman-teman. Nah, cuma ya, tidak seindah yang dibayangkan di depan. Begitu saya masuk, ya, kalau zaman dulu saya SMA, lulus SMA itu senang. Lepas dari yang namanya upacara. Sekarang masuk sekolah, ketemu yang namanya upacara lagi, teman-teman. Kalau dulu waktu zaman SMA enak bisa ngumpet di belakang murid, ya kan? Nah ini waktu kerja jadi guru, mana bisa ngumpet di belakang, teman-teman. Guru berdirinya di depan ngadep murid-murid. Udah, teman-teman. Ya. Terus jam kerjanya juga jauh lebih panjang. Jadi kita nyampe di sekolah itu 6:30 pagi. Baru pulang jam 4, setengah 5 sore. Ya, jadi teman-teman bayangin dengan ritme kerja seperti itu. Ya. Nah, singkat cerita, oke lah saya jalanin mas teman-teman. Ternyata persadu di sekolah lebih serem daripada di kantor. Tapi bukan semua sekolah seperti itu ya, ya. Ini contoh aja sih karena sekolah internasional teman-teman tahu sendiri ya, mayoritas kan isinya anak-anak orang kaya. Jadi kecenderungan guru-guru di sana adalah mereka cari perhatian ke murid-murid yang orang tuanya kaya. Saling cari perhatian. Itu kan udah nggak sehat ya teman-teman ya. Terus belum lagi saling cari muka ke atasan. Nah itu udah istilahnya udah nggak nyaman teman-teman ya. Nah saya udah nggak nyaman. Nah di satu kali sekolah itu mau buat event ulang tahun sekolah di mall. Nah guru-guru disuruh untuk bantu dekor. Waktu kita datang tuh hari Minggu siang-siang, yang biasanya bisa buat santai, buat istirahat, kita disuruh datang ke mall, bukan ke mall, bukan shopping, tapi disuruh bantu dekor panggung, teman-teman. Ya, di tengah-tengah lagi dekor panggung, saya lihat anaknya yang punya sekolah jalan dengan santai sambil bawa tas belanjaan. Di situ saya mulai mikir, kalau kerja sama orang, ujung-ujungnya pasti kayak gini. Bukan nyenengin keluarga saya sih, tapi nyenengin keluarga bos saya. Kitanya capek-capek kerja, anaknya yang enak-enak belanja, teman-teman. Ya. Nah, jadi mulai tuh, udah, wah, nggak bisa kalau kayak gini terus. Ya. Nah, akhirnya saya ini mulai ngobrol-ngobrol sama teman-teman fitness saya tadi, karena mayoritas mereka pengusaha. Nah, saya ngobrol sama mereka, enaknya kerja yang di mana sih? Ya, nah mereka bilang kerja yang enak ya kerja sesuai passion. Yang diagung-agungkan selalu seperti itu ya teman-teman. Kerja sesuai passion. Nanti kamu nggak akan ngerasa seperti kerja. Saya pikir, oh iya bener juga ya. Kayaknya oke nih. Nah karena dari dulu saya istilahnya update hobi soal rambut ya teman-teman ya. Nah kepikir tuh apa buka barbershop ya di Semarang. Waktu itu belum booming teman-teman. Kayaknya oke juga nih, peluangnya oke. Nah, sambil semangat 45 nih, saya tanya ke salon sana-sini. Tanya, berapa sih kursus untuk potong rambut?
Setelah tanya sana-sini, ketemulah harga yang paling murah. Itu 10 kali pertemuan, harganya 10 juta, teman-teman. Ngeri ya, teman-teman ya. Belum guntingnya satu set. Teman-teman nggak bisa. Kalau motong rambut orang, beli gunting di Gramedia kan nggak mungkin, teman-teman. Kan hasilnya nanti bisa ini, nggak simetris semua, ya kan? Guntingnya khusus satu set aja harganya 8 juta. Ya. Nah, waktu itu ya udahlah, coba tanya sana sini dulu. Ya, terus mulai saya catat semua tuh. Ya, saya suka catat detail. Harga kursus segini, harga gunting segini. Nanti belum saya beli alat keramasnya, belum saya beli kaca, kursi, meja, ya, belum bayar listrik, bayar air, bayar pegawai, nggak mungkin dong saya sendirian, bayar pegawai, lalu sewa ruko atau tempatnya mau di mana, itu kan harus ditentukan juga, teman-teman. Kalau sewanya nggak yang strategis, mungkin harganya agak terjangkau, agak ya teman-teman ya. Tapi ya itu, orang-orang carinya mungkin susah. Kalau tempatnya yang strategis, orang-orang mungkin gampang nyarinya. Tapi ya harganya teman-teman tahu sendiri kan, harga ruko atau tempat lah istilahnya yang strategis, harganya seperti apa, ya kan? Nah, saya mikir lagi, kalau misalnya itu semua udah tercapai, udah siap nih, saya mau pasang harga berapa? Itu juga jadi pergumulan, teman-teman. Ya, kalau pasang harga terlalu murah, kapan BEP-nya? Namanya kita usaha sendiri kan ya kita gimana nikmatin profitnya kan. Nah kalau harganya aja terlalu murah, kapan BEP-nya? Jangan sampai saya cuma jadi kerja sosial teman-teman. Ya, motongin rambut orang. Lama-lama stres nanti motong leher orang teman-teman ya. Nah kalau masang harga terlalu mahal, ya orang-orang logikanya ya pasti pilih salon yang udah punya nama. Mana mau mereka datang ke salon yang barusan buka, tapi harganya sama kayak salon yang sudah terkenal, ya kan? Nah, itu mulai semangat yang awalnya menggebu-gebu, mulai perlahan-lahan padam, teman-teman. Saya pikir nanti dulu aja deh, kok modalnya banyak banget ya. Nanti dulu deh, sambil lihat-lihat peluang. Nah, terus selang beberapa waktu saya masih di sekolah, saya ditelepon sama teman kuliah saya dulu di Salatiga, teman-teman. Ya, saya ditelepon. Intinya dia cerita dulu basa-basi, ujung-ujungnya nawarin yang namanya MLM, teman-teman. Dia ceritain ya, ini. Nah, waktu itu dengerin ceritanya kayaknya asik, teman-teman, enak gitu loh dengerin ceritanya. Ya, renyah banget. Kata-katanya tuh renyah banget, teman-teman ya. Oh ya, oke. Nah, biasa, ujung-ujungnya kan selalu gini. Nah, ya kalau kamu mau ikutan ini, kamu pilih dulu paketnya, mau yang berapa juta. Ya, ini kita mau cari uang, malah disuruh keluarin, kayaknya waktu itu minimal 8 juta atau berapa. MLM yang itu loh teman-teman, yang video ini loh, yang pakai internet itu loh. Ya, nah, enggak deh, aku kan lagi cari uang, kok malah kamu suruh keluarin aku uang segitu lagi. Bisa puasa berapa bulan aku, kan aku bilang gitu teman-teman, ya kan. Nah, tapi biasa selalu mungkin sistem di MLM ya teman-teman ya, kita dibilang nggak apa-apa, orang di sini banyak yang hutang duluan habis itu sukses. Ya itu sih terserah, kalau memang terlalu beresiko ya enggak lah. Nah, saya waktu itu mikirnya seperti itu. Ya udah waktu itu enggak deh, thank you enggak, ya udah selesai ya. Nah, sebenarnya waktu itu sebelum saya memutuskan untuk kerja pertama kali, papa saya udah pernah pesen, kamu kalau kerja jangan yang di belakang meja, stagnan, gajinya segitu-segitu aja. Ya, papa saya bilang kalau kamu mau ya kerjanya jadi marketing.
mungkin gajinya nggak sebesar belakang meja. Tapi kalau kamu bisa jual sesuatu, komisinya lumayan lebih besar daripada yang kerja belakang meja. Nah, papa saya bilang, tuh, tante kamu di asuransi Sun Life. Coba kamu tanya-tanya belajar. Katanya kalau asuransi komisinya besar. Waktu itu papa saya bilang gitu, teman-teman. Ya, namanya orang lagi kepepet, lagi momentumnya. Saya ingin satu perubahan dalam hidup saya. Ya udah, nekat teman-teman. Saya berangkat ke Jakarta karena tante saya tinggal di Jakarta. Demi apa? Demi belajar asuransi Sun Life, teman-teman. Ya, semangat tuh saya berangkat ke Jakarta belajar asuransi Sun Life. Di sana kita diajarin produk, ya kita diajarin produknya. Nah, singkat cerita, saya pulang ke Semarang semangat ya kan. Saya mulai prospeknya pun ngasal teman-teman, nggak ada sistemnya sama sekali. Karena kita cuma diajarin produk, ya. Makanya kenapa sistem di Prudential itu kunci sukses kita. Ya karena kalau nggak ada sistemnya, ya ngasal, berantakan teman-teman. Akhirnya nggak ada hasil seperti saya di Sun Life. 3 bulan saya di sana omset 0 teman-teman. Akhirnya bahkan sering nih saya prospek orang ya. Om tante udah punya asuransi belum? Saya dari Sun Life. Banyak loh yang waktu itu tanya, apaan itu Sun Life? Kayak gitu teman-teman. Oh, kalau saya asuransi tahunya Prudential. Nah, dari situ saya mulai, oh brand yang terkenal Prudential nih. Tapi ya udah, karena 3 bulan nggak ada hasil, saya udah berpikir, kayaknya jalan saya bukan di asuransi deh, ya. Mendingan saya tetap bertahan jadi karyawan yang baik, ya. Siapa tahu Tuhan buka jalan, ya. Biasa kan doa seperti itu ya teman-teman ya. Nah, momen yang membuat saya semakin ingin cepat berubah di satu malam ya, setelah saya pulang dari fitness. Saya kan masih naik motor teman-teman ya. Kondisi waktu itu hujan deras. Waktu saya mau pulang ke rumah, waktu lagi belok, tiba-tiba ada becak, ya, ada becak tiba-tiba nyelonong teman-teman, lewat. Saya kaget, refleks, saya tekan remnya teman-teman, ya, injek dan tarik remnya. Dan akhirnya apa teman-teman? Saya jatuh teman-teman, karena licin dan hujan, saya jatuh. Itu spion sampai patah teman-teman, dan stangnya pun sampai bengkok, ya. Akhirnya pulang ke rumah dengan lecet-lecet ya. Lecetnya sih mungkin masih bisa ditahan teman-teman. Tapi lihat spion patah, stang bengkok, rasanya aduh, itu ibarat habis jatuh ketimpa tangga masih kejeblos lubang teman-teman ya. Karena apa? Seminggu sebelumnya kan kalau di kantor biasanya kita terima gaji kan tanggalnya sama ya kan. Nah, itu banknya beda-beda ditransfer ke rekening masing-masing. Tapi karena waktu itu pihak sekolah kerjasama dengan salah satu bank, akhirnya semua karyawan disamaratakan. Banknya ini. Akhirnya apa teman-teman? Gajian kita semua mundur 1 minggu. Ya, teman-teman bayangin, udah tanggal tua, gajian mundur seminggu, saya masih kena musibah seperti itu. Itu ngenes banget teman-teman ya. Itu sampai di rumah berpikir, ya hidup kok seperti ini banget gitu loh. Udah setiap bulan aja mau saving juga pas-pasan, ini masih harus keluar uang lagi untuk servis motor. Aduh Tuhan, tolong dong bukain jalan. Kerjaan yang modalnya saya nggak butuh banyak, ya pokoknya modal. Kalau rajin, saya berani adu teman-teman. Ya, kalau adu modal, saya emang nggak ada modal. Tapi kalau adu rajin, oke, siapa takut. Saya selalu punya prinsip seperti itu. Ya, ya udah waktu itu berlalu. Nggak lama teman-teman. Makanya pesan saya kalau teman-teman mau tidur ya, teman-teman agama apapun, kalau mau tidur teman-teman berdoa, ya selalu bersyukur dan minta berkat sama Tuhan teman-teman. Ya, nggak lama saya pulang fitness, saya dikontak sama Ko Rudi ya, suami sepupu saya itu teman-teman, dikontak.
Ivan, kamu di mana? Ini lagi selesai fitness kok. Kenapa? Oh, ngopi yuk di Starbucks. Kamu udah selesai belum? Udah selesai. Ya udah, sebentar aku turun ya. Kan fit di mall teman-teman. Singkat cerita teman-teman tanya, mulai dari ngobrolin soal suplemen fitness ya, yang makin lama makin lesu, sampai saya curhat soal pekerjaan. Saya curhat lah kerjaan saya nggak enak, gini, gaji juga stuck, gini. Nah, didengerin tuh sama suami sepupu saya, sama Korudi didengerin ya. Udah selesai, tiba-tiba dia bangkit berdiri teman-teman. Saya kaget, ini mau ngapain? Udah bangkit berdiri, dia pindah duduk sebelah saya, keluarin kertas, ceritain jenjang karir prudensial teman-teman. Ya, nah ceritain. Saya tanya waktu itu, kok dulu tuh saya pernah di Sun Life dan nggak bisa. Apa jaminannya prudensial bisa? Tenang, Van, kita ada yang namanya sistem. Nih, kalau teman-teman yang angkatan saya dulu join ya, kan kenal yang namanya Pak Ali. Udah, Van, hafalin ini aja, dijamin sukses. Waktu itu terngiang-ngiang banget, teman-teman. Ya kalau cuma cerita seperti ini ya gampang lah. Bisa lah. Oke lah, coba, nggak apa-apa. Tapi sebelum saya tanda tangan, saya tanya dulu, kok ikut beginian bayar berapa? Pertanyaan pamungkas, teman-teman. Ya, saya mau ngetes. Ikut beginian bayar berapa? Dengan entengnya, Korudi jawab, nggak bayar, Van. Hah, serius kok? Biasanya yang beginian bayar. Nggak bayar, Van. Kalau sampai bayar, aku yang bayarin. Ya pede ngomong, memang nggak bayar, teman-teman, ya kan? Ya, jadinya oke deh, tanda tangan. Ya, saya ingat banget tuh waktu itu kita ketemu di Starbucks ya jam 7 malam. Ngobrol-ngobrol sampai diceritain jenjang karir prudensial sampai tanda tangan. Itu nggak kerasa baru pulang dari mall jam 11 malam. Jam 11 malam. Keluar dari Starbucks baru nyadar, mall udah gelap semua, teman-teman. Ya, cuma ada security lewat, teman-teman. Ya, nah pulang dari mall, nyampe ke rumah, mama saya ngomel, teman-teman. Ya, tapi ngomelnya tanda sayang ya, tanda perhatian sama anaknya, ya kan. Mama saya ngomel, kamu jam segini kok baru pulang? Besok kan kamu ngantor. Nanti kalau kecapean sakit gimana? Ya wajar sih, namanya orang tua pasti kan pengen yang terbaik buat anaknya, ya kan. Terus saya dengan berapi-api saya cerita sama mama saya, Ma, tadi barusan ketemu sama Korudi, ya. Ivan ikut Prudential, wah. Wah, dengan semangat kan teman-teman. Habis di brainwash sama leader saya kan, Ivan ikut Prudential, mah pasti sukses. Mama saya cuma bilang, ya kemarin aja Sunlife sama tante aja nggak bisa. Ini asuransi lagi. Apa bedanya? Waktu itu pede teman-teman. Beda mah, ini pasti bisa. Udah yakin dulu teman-teman, nggak tahu hasilnya seperti apa ya kan. Ya udah pokoknya istirahat, jangan kecapean. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah setelah itu saya langsung disuruh kan bikin daftar nama ya kan. Saya langsung terdapat bikin daftar nama ya. Bikin daftar nama langsung prospek. Cuma modal Pak Ali ya. Teman-teman kalau yang belum full time nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang full time kan ngerasain enaknya waktu seharian penuh bisa dipakai untuk Prudential. Waktu saya dulu mulai Prudential, saya masih kerja di sekolah. Saya masih kerja di sekolah, teman-teman. Ya, saya masuk tadi kan saya bilang masuk setengah 7 pagi, pulang jam 4:30 sore. Perjalanan saya nyampe rumah jam 5, makan dan mandi cepet-cepet, 5:30 lah. Saya baru bisa paling cepet untuk ke rumah orang prospek. Ya, jadi sehari saya cuma maksimalkan seperti itu. Sehari cuma bisa ketemu 2 orang, kadang cuma 1 orang. Kalau hari Sabtu Minggu yang libur, saya senang teman-teman. Bukan karena libur, tapi karena bebas. Saya 1 hari bisa ketemu sampai 5 orang. Ya, benar-benar manfaatkan semaksimal mungkin waktu saya. Nah,
Saya waktu join tadi ya, saya bilang sama leader saya, kok kalau income di Prudential bisa sama kayak gaji saya di sekolah, sama ya, bukan di atas loh, sama aja. Saya resign nanti kok. Ya leader saya bilang, yaudah nggak apa-apa Van, samain dulu nanti itu buat bangun jembatan lah. Oke deh kok, nggak apa-apa. Pokoknya kalau sama saya jadi resign. Ya, nah puji Tuhan teman-teman, modal cuma Pak Ali ya, dan aktivitas setiap hari ketemu orang, prospek sana sini. Dalam satu minggu ya, komisi saya udah sama dengan gaji saya. Ya, jadi waktu itu udah mulai berpikir, wih, kerja Prudential seminggu nggak full time aja sama. Apalagi kalau full time, saya bisa ketemu orang makin banyak nih. Ya, makanya teman-teman kalau tadi lihat di profile saya Oktober join di Prudential dan baru full time Juni 2014. Itu ada ceritanya teman-teman. Bukannya saya nunggu-nunggu nggak full time, bukan. Seminggu setelah saya terima komisi yang sama seperti gaji saya langsung ajuin resign teman-teman. Langsung ajuin resign, buat surat resign, maju ke kepala sekolah. Tapi kepala sekolah bilang waktu itu, nah janganlah, you jangan andalin dari asuransi aja, nggak bisa dibuat pegangan itu, udah kerja aja di sini, itu buat sambilan, buat tambah-tambah. Dibilang seperti itu teman-teman. Ya, endingnya apa teman-teman? Gaji saya, kan saya di sekolah terima gaji 2,5 juta. Ya, gaji saya dinaikin langsung jadi 3 juta. Agak lucu juga sih, berarti kalau saya nggak ngajuin resign, ya berarti saya nggak dapat kenaikan gaji dong, ya kan? Nah, waktu itu ya udah, ya nggak boleh, tapi ya lumayan lah gaji dinaikin. Tapi itu nggak buat saya jadi nyaman, teman-teman. Ya, oke deh, gaji naik, berarti income saya di Prudential harus naik juga. Ya, saya waktu itu berpikir seperti itu. Oke, kerja, prospek, bulan depannya, ya, saya income di Prudential udah 2 kali gaji. Ya, waktu itu udah lebih lagi dong, teman-teman. Tepatin janji dong sama leader, ya kan? Buat surat resign lagi, teman-teman. Buat surat resign lagi, ya. Sampai waktu saya ngeprint kan di ruang guru, banyak guru-guru yang lain. Saya ngeprint, teman-teman nanya, kamu ngeprint apa? Ngeprint surat resign. Teman-teman saya ya bilang, kamu gila ya, 2 bulan kamu ngajuin resign sampai 2 kali. Sampai dibilang seperti itu. Tapi saya bilang, nggak apa-apa. Saya mau sukses di Indonesia. Pede teman-teman ya. Jadi bahkan sampai sebelum saya mau masuk ke ruang atasan saya, biasanya kalau karyawan yang lain kan kalau dipanggil masuk ke ruang atasan berdoa dulu ya kan, berdoa bilang Tuhan jangan PHK saya ya, semoga atasan saya baik-baik sama saya. Kalau saya enggak teman-teman, sebelum saya masuk ke ruang atasan saya doa Tuhan semoga atasan saya approve resign saya Tuhan. Waktu itu sampai seperti itu ya. Setelah masuk saya ajuin surat resign lagi, sama teman-teman, ditolak juga, alasannya masih terikat kontrak. Dan atasan saya bilang, lagian kalau guru keluar di tengah-tengah seperti ini, meskipun nggak ada masalah, nanti orang tua murid berpikir, kamu ada masalah dengan sekolah. Udahlah, selesain sampai Juni aja deh. Ya, saya minta tolong deh, soalnya saya juga susah cari pengganti kamu. Ya waktu itu, oke deh, deal, nggak apa-apa deh. Tapi saya bikin perjanjian teman-teman. Kalau saya mau izin nggak apa siang saya izin cuti keluar gitu ya, atasan saya ngebolehin. Ya, tapi izinnya bukan buat yang aneh-aneh teman-teman, bukan buat santai-santai, pulang tidur, bukan. Untuk prospek atau trial closing orang teman-teman. Ya. Dan perjanjiannya saya cuti boleh, tapi gaji saya dipotong. Dan saya sih nggak masalah dengan kebijakan seperti itu. Ya, nah singkat cerita Juni saya full time di Prudential teman-teman ya sampai sekarang ya. Nah
Saya mau langsung masuk ke materi aja, teman-teman ya. Ya, baru selesai desainnya ini teman-teman. Saya desain khusus buat teman-teman Lion Agency ya. Keren nggak teman-teman? Ya. Nah, saya kasih judul Overcome the Uncertainty ya. Nah, uncertainty itu ketidakpastian teman-teman. Ya, seperti masa-masa seperti sekarang, lagi situasi COVID, pandemi ya. Semua serba tidak pasti. Bahkan pengusaha di luar sana pun mengeluh bisnisnya mungkin turun atau bahkan ada yang harus gulung tikar teman-teman ya. Ketidakpastian menimbulkan kekhawatiran ya. Dari khawatir itu membuat performa kita jadi nggak maksimal. Di dalam satu ketidakpastian, tapi pasti ada kepastian. Masalahnya, kepastiannya bisa positif, bisa negatif. Kalau teman-teman mau kepastian yang positif, teman-teman yang tentukan sendiri melalui kesempatan atau action, teman-teman. Ya. Nah, contoh ketidakpastian yang mungkin kita kita sempat alami di tengah situasi COVID seperti ini. Ya, apa masih bisa sih capai promosi dan prestasi dengan sisa waktu cuma 30 minggu? Atau apa bisnis prudensial bisa untuk jangka panjang? Semua itu kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pasti ya teman-teman ya. Nah, selalu di dalam ketidakpastian pasti banyak cobaan. Kalau cuma dikit, namanya cobain teman-teman. Ya, contohnya nih, kan kita lagi gencar-gencarnya disuruh work from home, ya kan? Cobaannya apa? Cobaannya nih, misal waktunya training Zoom atau siang nih ya, kita bisa kontak nasabah atau kontak agent, bisa meeting group via Zoom, tapi kita nggak pakai itu. Ya, mumpung di rumah, nggak ngapa-ngapain, ya kan? Ya udah, tidur aja, nonton drama Korea, ya asik teman-teman ya, nonton, nggak kerasa udah malam, lapar, makan, habis makan tidur lagi, berulang seperti itu setiap hari, akhirnya makin lama makin nggak semangat, ya banyak cobaannya, tinggal gimana kita bisa tetap fokus, ya, ya situation always be the boss, but our job is to win, teman-teman. Mau situasi seperti apapun, kita dituntut untuk bisa beradaptasi. Ya, kalau yang dibilang ini kita bersyukur loh teman-teman, Prudential cepat tanggap ya. Tahu nih, agent-agent nggak bisa ketemu dengan nasabah. Prudential ciptain, oke deh, nggak usah tanda tangan, video call aja di capture. Itu kan satu terobosan yang luar biasa teman-teman, ya kan? Oke deh, nggak bisa tanda tangan, bisa pakai OTP. Itu kan sangat memudahkan teman-teman. Ya, kalau dibilang, aduh, perubahan ini nggak nyaman, bukan nggak nyaman, tapi kita belum terbiasa. Kitanya aja yang belum terbiasa, teman-teman. Padahal kalau kita tanpa sadari ya, kemarin kita kan juga sempat mengalami perubahan. Ingat nggak, teman-teman? Waktu zaman kita dulu, SPAJ, kita pakai kertas. Ya, yang zaman dulu ingat, kertas. Kalau nasabah mau closing, tanda tangan tuh di halaman SPAJ, setiap halaman.
tanda tangan ya. Kalau kita ke nasabah bawa map gede, banyak form ya kan, minta tanda tangan banyak banget. Tapi 2 tahun belakangan ini apa? Datang ke nasabah cuma bawa apa sih? Bawa HP, bawa tab, iPad, ya kan? Tinggal tunjukin di nasabah, langsung tanda tangan di sana, langsung pencet submit, selesai teman-teman. Kadang saya pernah nasabah baru selesai tanda tangan, submit kartu kredit bayar, baru ngobrol-ngobrol aja loh. Saya belum pulang, ngobrol-ngobrol, nasabah ada notif di HP-nya, dapat email, polisnya teman-teman. Nggak ada 5 menit loh, clean case langsung dapat polisnya. Itu kan satu terobosan baru. Nah, dengan situasi seperti ini pun, Prudential cepat tanggap. Ya, kita bisa tetap kontak nasabah, tetap closingin nasabah. Bukan nggak bisa ketemu, nggak bisa closing, itu bukan alasan lagi teman-teman. Ya, sebenarnya kalau dibilang, iya nih pengusaha banyak yang usahanya turun nih, jadi nggak ada yang diprospek, ekonomi lagi lesu, gini. Teman-teman, saya mau kasih tahu aja, bukan ekonomi lesu, ya, tapi di masyarakat ya, uang yang beredar itu jumlahnya tetap sama. Uangnya tetap sama jumlahnya, teman-teman. Cuma uangnya berpindah tangan. Bedanya seperti itu. Kalau dulu misalnya orang-orang beli nih kemeja, beli celana, ya kan, beli kaos lah yang bagus. Kalau sekarang situasi seperti ini, cuma di rumah, ya ngapain beli kemeja yang bagus-bagus juga, teman-teman, ya kan? Sekarang peralihan, orang-orang yang dulunya beli kemeja, beli celana, beli kaos, sekarang belinya apa? Masker, teman-teman, ya kan? Uangnya berpindah. Uang yang beredar jumlahnya tetap sama, cuma pindah tangan. Dari yang dulunya jual makanan atau apalah, sekarang berpindah ke yang jual masker, yang jual hand sanitizer. Kan seperti itu teman-teman polanya. Ya kan? Kalau dibilang lesu, teman-teman kalau baca berita, si pencipta aplikasi Zoom, ya, di saat orang lain kekayaannya menurun, dia kekayaannya malah meningkat drastis, teman-teman. Berarti kan uangnya berpindah tangan, ya kan? Makanya situation always be the boss, but our job is to win. Ya, mau kita kondisi apapun, tugas kita cuma satu, ya menang dari kondisi itu. Bukan kita pasrah dan kita nggak ngapa-ngapain, gitu teman-teman. Ya. Nah, orang sukses harus mau lewati proses. Jangan protes kalau mau ada progres, teman-teman. Ya, ini yang dibilang bayar harga. Harus bayar harga. Nggak ada yang namanya tidur-tidur santai, ya tiba-tiba masuk nih satu case 1M, kan nggak mungkin teman-teman. Semua harus berusaha, semua harus berjuang, ya. Ibaratnya begini, teman-teman kalau lagi belanja nih di katakan Indomaret, ya, teman-teman lagi belanja di Indomaret, nih saya kasih contoh teman-teman ya. Kalau teman-teman di Indomaret, teman-teman bawa kantong belanjaan, ya, ini kantong belanjaannya. Nah, sambil jalan, teman-teman ambil barang. Saya mau deh, ini promosi, ya, saya mau promosi, saya taruh di kantong belanjaan, ya, oke, saya mau Star Club, ya, taruh di kantong belanjaan. Oh, mau ajak pasangan deh, mau ajak orang tua, double Star Club, taruh di kantong belanjaan, ya. Saya mau income sama kayak Koko Reski nih, ya, mau income legit, ya kan, sama, ambil, taruh di kantong belanjaan. Nah, kalau teman-teman udah ambil barang di kantong belanjaan, yang dilakuin setelah itu apa? Jalan ke kasir, ya kan? Nah, jalan ke kasir, langsung di scan di barcode, ya kan teman-teman? Di scan.
mau promosi, oke. Harganya bangun lebih pagi, ya prospek orang yang banyak, rekrut yang banyak. Aduh, kok susah banget ya? Kayaknya nggak usah deh, taruh. Nggak jadi deh, nggak jadi. Oke, startup ya. Mau ke London nih, mau ke stadion bola, mau nonton bola. Oke, di scan. Harganya nih, ya, bangun lebih pagi, prospek lebih banyak, ya, nggak ada waktu santai-santai. Aduh, kok kayaknya repot banget ya. Nggak aja deh, nggak dulu deh. Taruh, dikembaliin. Saya mau income saya naik nih, ya, di scan. Harganya ternyata bangunnya jauh lebih pagi lagi, prospeknya jauh lebih banyak, ya, dan semakin nggak ada waktu santai, nggak bisa nonton Netflix, nggak bisa main game. Aduh, sayang nih, kalau ketinggalan drama Korea, saya ini nggak update nanti ya. Teman-teman pasang di story IG, saya ini ketinggalan sendiri. Nggak mau deh, tinggalin aja deh. Ya, mau double star club? Udahlah, apa pasangan perginya nanti aja deh. Nggak usah bareng juga nggak apa-apa lah. Capek ya kan, yang jaga rumah siapa nanti ya? Nggak jadi deh, nggak jadi. Nah, ujung-ujungnya apa teman-teman? Kosong. Kalau kita nggak mau bayar harga ya di akhir tahun, apa yang kita dapat sama seperti isi dari selalu ada harga yang harus dibayar. Kalau kita mau ada capai sesuatu, ya. Nah, kita tidak akan jadi lebih baik jika fokus pada masalah, tapi kita akan jadi lebih baik kalau kita fokusnya sama solusi. Ya kalau memang kondisi udah berubah nih, ya kita kan nggak ngerti teman-teman. Ini situasi COVID seperti ini bakal berakhir kapan kan kita nggak ngerti. Bisa katanya sih di awal kan Presiden Jokowi bilang ini Juni bisa kelar. Tapi melihat situasi seperti ini, Juni, saya tanya teman-teman, memang teman-teman berani keluar rumah dengan kondisi masih seperti ini? Riskan juga kan? Katakan sampai akhir tahun kondisi seperti ini. Teman-teman nggak boleh ngeluh. Mungkin memang, ya, ini memang the new normal, teman-teman. Ya, ini memang kondisi normal yang baru. Ya, kita harus terbiasa dengan situasi seperti ini. Kan jadi enak juga. Misalnya nih, ya contohnya kita pakai Zoom nih. Saya nggak perlu jauh-jauh sampai ke Makassar untuk bisa ketemu sama teman-teman. Ya, ngomong di depan teman-teman. Pakai Zoom, langsung. Di rumah sendiri, di kamar, ya kan? Saya bisa ketemu sama teman-teman semua. Nah, misalnya teman-teman ada tim di luar kota, di luar pulau bahkan. Pakai Zoom aja teman-teman udah bisa ketemu. Udah bisa ngobrol, bisa ajarin mereka. Bahkan bisa join feedback pakai Zoom. Nah, ini kondisi yang baru, teman-teman. Jangan anggap ini masalah, justru ini solusinya. Ya, Prudential udah siapin semua solusi dari masalah kita. Tinggal kita mau atau enggak adaptasi. Yang namanya adaptasi ya pasti belajar lagi, teman-teman. Contohnya seperti kemarin ya, bisa closing dengan virtual face to face. Yang nyaman nggak nyaman ya teman-teman harus belajar. Kan kita nggak tahu kondisi ini bakal berakhir kapan. Ya kita cuma bisa menyesuaikan aja. Ya. Nah, kalau ini lebih ke attitude ya teman-teman ya. Kalau hati dan tujuan kita tulus, meskipun jalan kita nggak selalu mulus, percaya Tuhan pasti urus teman-teman. Ya, teman-teman. Kalau ke nasabah pun juga kita di Prudential kita dituntut untuk jalan lurus ya, main yang benar. Kalau jelasin ke nasabah, teman-teman kan bersyukur ya sekarang Prudential ada servicing agent ya kan. Sering nggak zaman dulu kita temuin nasabah, iya agentnya udah nggak aktif, udah nggak di Prudential lagi. Kalau dulu kita nggak bisa apa-apain, tapi Prudential sediakan solusinya nih. Kamu bisa pindah agent, pindah servicing agent.
ya kan? Pokoknya kalau kita jaga value kita, ya kita benar, percaya Tuhan yang akan bukakan jalan buat kita, Tuhan yang bukakan berkat buat kita, teman-teman. Ya, saya mau kasih perumpamaan seperti ini. Misalnya teman-teman pergi ke supermarket, seperti yang tadi saya bilang ya, teman-teman lihat 2 botol ini, satu mereknya Crystalline, satu nggak ada merek, ya. Kalau saya tanya sama teman-teman, kira-kira teman-teman pilih yang mana? Udah pasti pilih yang ini. Kenapa? Karena jelas ada namanya. Ini botol apaan? Kalau kalau apa? Kalau misalnya yang jual pun bilang, Pak itu air asli Pak. Kita mana percaya teman-teman? Pasti ada ragu kan? Kita bilang, ya tahu dari mana? Ini siapa tahu ini air sumur, air wastafel yang nggak bersih, dimasukin di sini, ditutup, selesai. Ya, teman-teman pasti pilih yang ini kan, meskipun Rp10.000, pasti tetap pilih yang ini kan. Nah, sama seperti kita di Prudential, teman-teman. Ya, meskipun banyak agent di luar sana sama, tapi kalau kita pegang value kita, ya kita benar, jaga nama baik kita, orang-orang pasti pilih ke kita. Ya, mau teman-teman cari nasabah atau teman-teman yang leader untuk rekrutin, pasti yang dipilih yang punya nama baik, teman-teman. Ya, nah, bukan ketidakpastian masa depan yang menentukan keputusanmu sekarang, tapi keputusanmu sekarang yang menentukan masa depanmu. Ya. Nah, jadi jangan kita takut gimana nih ke depannya Prudential kalau seperti ini, kondisi pasar seperti ini. Terus dengan kita takut, kita nggak ngapa-ngapain di rumah. Ya, waktu jalan terus, teman-teman. Ini sampai Desember ya. Mau banyak agent yang bilang, susah nih, susah. Tapi lihat di Desember, pasti tetap ada kok yang achieve London, pasti tetap ada yang achieve Edinburgh. Ya kan? Pasti tetap ada pemenangnya, teman-teman. Nggak mungkin, ya ini susah, tiba-tiba semua nggak ada yang achieve. Nggak mungkin, teman-teman. Pasti tetap ada yang achieve. Nah, tinggal kita mau termasuk atau tidak. Apakah kita mau termasuk misalnya 80% yang ngeluh, bilang susah nih, ya udahlah nunggu situasi aman dulu dan lain-lain ini. Teman-teman lain agency nih ya, tetap kejar, tetap semangat. Ujung-ujungnya apa? Desember, akhir tahun ya, final sprint. Yang ngeluh, iya tetap ngeluh, tapi teman-teman yang hari ini teman-teman putuskan tetap berjuang, teman-teman yang capai prestasi di akhir tahun nanti. Kalau sudah begitu, nanti tahun depan nih, kita mau pergi bareng-bareng ke Edinburgh sama London. Kan yang ngeluh kan ya tetap ngeluh nanti, teman-teman. Ah iya sih, soalnya kemarin ini sih ada corona, ya kan, gini. Pasti selalu seperti itu, teman-teman. Tapi teman-teman nanti lihat tahun depan, berapa banyak yang achieve. Pasti tetap ada. Nah, yang achieve itu ya orang-orang yang tetap mau berjuang di saat seperti ini. Orang-orang yang cepat beradaptasi dengan situasi seperti ini. Itu yang menang, teman-teman. Ya, oke teman-teman. Sekian ya sharing saya. Mungkin kita lanjut sesi tanya jawab aja ya, Pak Rizky ya. Biar interaktif deh ya. Oke, teman-teman ya. Tadi ada sharing dari Ko Adrian ya. Ko Ivan ya. Ko Ivan udah sharing tadi tentang background-nya ya. Menarik ya, teman-teman. Jadi yang tadinya guru sekolah ya, Bro ya. Guru sekolah cuma income 1,6 juta, sekarang transformasinya dahsyat udah jadi miliarder di Prudential, teman-teman. Ya. Ngomong-ngomong nih Koko Ivan, income sekarang di Prudential udah berapa nih, Koko Ivan? Income. Wih, kalau ngomongin income masih kalah lah sama Koko Reski, Koko Darman ya kan. Kalau income
udah, kalau umur udah lewat, kalau umur. Hmm. Ya Berat pasti lah, bro. badan. Kan kalau dulu leader saya kan bilang patokan income di Prudential itu ada tiga step loh, ya. Hmm. Sesuai sama dengan umur, lalu sama dengan berat badan, yang terakhir sama dengan tinggi badan loh. Oke. Berarti sekarang udah sampai di Ya, mana, bro? Tinggi badan ya? sekarang lagi menuju ke sama dengan tinggi badan loh ya. Tingginya sama tinggi badan ya, gue. Iya, Berapa, lagi bro? Biar jadi motivasi buat teman-teman semua nih. Bisa ngelihat ternyata satu Indonesia juga banyak anak muda yang sukses ya. ya puji Tuhan. Income ya 4 kali yang umur ada. Wow, berarti udah di atas 100 juta sebulan juga ya, bro ya? Halo, halo. Halo, berarti udah di atas 100 juta sebulan juga, bro ya? Iya, ya puji Tuhan tuh. Dahsyat banget. Oke, teman-teman yang pengen bertanya, boleh langsung ditulis di chat ya. Mungkin pengen tahu tips and trick dan juga mungkin pengen tahu activity-nya Ko Ivan sekarang ya. Gimana sih caranya? Tadi kan Ko Ivan share tentang kita tuh harus keluar sebagai pemenang ya. Setelah sesi COVID ini, Iya, keadaan tidak menentukan masa depan ya, bro ya. iya, iya. Nah, teman-teman, jadi mungkin yang pengen tahu, saya deh nanya dulu deh. Ko Ivan sekarang gimana activity-nya, bro? Untuk kondisi sekarang. Sekarang Mm, sekarang kita tetap pakai Zoom semua. mm. Itu untuk Pakai apa? Zoom Untuk semua. meeting, untuk selling, atau untuk Untuk gimana? untuk meeting, untuk selling kita pakai Zoom semua tuh. Karena fiturnya lengkap banget. Ada share screen-nya kan. Hmm. Ya, kalau Kalau teman-teman di Makassar gimana tuh? kalau kalau kita sih ya sama ya by phone. Tapi kalau saya sih sendiri selling belum pernah pakai Zoom ya. Selalu hanya by phone aja sih Oh, kebanyakan. Mm. oh, oke, oke. Kalau kalau Ivan boleh share nggak? Maksudnya mungkin buat teman-teman kan kemarin juga ada beberapa agent yang share sama saya bilang susah nih kondisi sekarang soalnya orang-orang pada wait and see gitu. Gimana menurut Ko Ivan? Iya. Nah, kalau saya sih, jadi kita lihat kondisinya seperti ini, teman-teman. Kalau memang eh, kita bisa ngomong sama mereka, misalnya, bro, ini nih kita ini ya, kayak kita lagi dikasih trailer film nih. Kita lagi dikasih trailer film gimana kondisi kita waktu kita pensiun nanti. Saya bilang sama dia seperti itu, ya. Kalau memang usahanya menurun atau apa, kalau pesan saya rekrut aja teman-teman. Karena dengan kondisi seperti ini banyak yang dirumahkan, banyak yang kena PHK. Ini momentum kita untuk merekrut sebanyak-banyaknya untuk teman-teman leader maupun agent ya. Karena agent kan teman-teman nggak mungkin dong mau agent selamanya ya kan. Pasti kan ikutin jenjang karir, promosi jadi AAD, AD, lalu ke EAD teman-teman. Ya caranya harus rekrut. Oke. Berarti kalau misalnya dia ngeluh nih, income saya lagi turun, usaha lagi nggak produktif nih, lagi pada tutup. Yang kita lakukan adalah kita rekrut ya. Rekrut aja kok. Wah, menarik, menarik. Rekrut Bro, aja soalnya, hmm, hah? mau nanya, sepanjang April ada new business nggak, bro? Gimana? Sepanjang April ada new business nggak? April ada. Ada ya? Itu Ada, malah boleh April yang lumayan banyak. banyak ya? Wow, itu boleh Lumayan, share nggak, bro? lumayan. Maksudnya case-case yang deal di April gimana, kemudian cara-caranya. Kalau yang di April, yang saya jual ini, kalau yang benar-benar nasabah baru, saya jual PPH plus tetap. Oke. Orang-orang yang sebelum-sebelumnya, ya ini pesan juga teman-teman, orang-orang yang sebelumnya masih pending-pending, teman-teman bisa share berapa sih biaya yang dibutuhin kalau amit-amit nih kena corona. Kan pernah di-share, biayanya nggak sedikit. Buat nakut-nakutin lah istilahnya. Boleh role Jadi play sedikit nggak, bro? Mungkin bisa gimana? bisa role play sedikit nggak gimana cara ceritanya, cara sellingnya? Kalau kalau role play-nya sih biasanya saya terakhir lisan sih. Kalau yang di April ya. Kalau yang di April lisan, jadi bilang aja gini, ya bro, ya kok
serem juga ya kondisi di luar sana lagi seperti ini. Ya, nah pertanyaan pancingannya sih biasanya sama saya selalu tanya. Tapi kalau koko sekeluarga udah ada yang proteksi kan? Tanya aja seperti itu. Pengen ibaratnya kita mau nanya nih, kok udah punya asuransi belum? Tapi pertanyaannya kita puter. Tapi kalau kayak koko gini, udah ada yang proteksi kan? Kalau misalnya aku pakai merek apa? Tanyain aja. Tanya seperti itu teman-teman. Kalau dia bilang, ya nih nggak ada nih, baru kepikiran. Nah, aku kebetulan nih di Prudential ada yang terbaru, semuanya sesuai tagihan. Udah, tinggal teman-teman. Kalau saya sih biasanya cuma tanya aja, Koko mau yang Indonesia aja, Malaysia, atau yang include all Asia? Prefer berobatnya kemana? Berarti yang Gitu. Ivan Ya. banyak jual sekarang ini ya, bro, PPH Plus ya, untuk Iya. kesehatan ya. Kalau yang udah punya, saya jual ini Prutop kok, lumayan itu. Oke, Untuk nasabah yang udah punya PPH Plus ya. iya, Kok tumpeng ya. ini pengganti income kok kalau amit-amit nih udah berobat nih di rumah sakit nggak bisa aktivitas kan. Tapi kan kita tetap harus hidup, keluarga tetap harus hidup kan. Bener sih berobat dibayarin. Tapi yang gantiin income kita siapa kalau kita nggak bisa kerja? Nah, ini ada kok program bagus dari Prudential. Prudential kasih uang cash ke rekening Koko. Mau penyakit kritis apapun, ya, bahkan yang namanya belum muncul, ini Prudential cover. Kan memang Protop kan cover untuk seluruh penyakit, teman-teman. Main di situ aja, manfaatin momen seperti ini. Bro, boleh kasih tips nggak mungkin? Kayaknya kalau selling lebih jago Koko Darman, Koko Reski deh. Bro, mungkin boleh kasih tips nggak buat teman-teman ya? Kan biasanya kalau sekarang kan orang kita mau selling apa, pasti komplainnya adalah ekonomi lagi, kondisi lagi nggak oke. Ya kan, kira-kira kemarin pada Iya. saat April itu yang selling-selling gimana, bro? Nah, kalau yang April itu, saya sih bilang, maksudnya, ya memang sih kondisi lagi serem. Nah, kan kita tapi tetap harus prepare. Nah, kondisi seperti ini, kalau Koko beli nggak masker hand sanitizer? Pasti beli dong. Buat apa kok? Kan buat jaga-jaga. Nah, sama. Bener sih, kita harus beli masker sama hand sanitizer buat jaga-jaga. Itu benar. Tapi kalau misalnya nih, ujung-ujungnya masih tetap kena, terus gimana kok? Nah, disitulah kok kartu ini yang akan berfungsi. Kartu ini yang akan jaga biaya Koko nantinya. Aku sih bilang gitu tuh. Kalau misalnya orangnya, ya nih aku pengennya sih yang all Asia, yang gold, tapi keuanganku lagi nggak stabil nih. Ya aku bilang aja, ya kok boleh sih kalau memang mau ambilnya di sana, tapi dengan kondisi seperti ini kan juga Koko nggak bisa kemana-mana juga kan. Ya minimal Koko punyalah yang Indonesia dulu, karena kan memang kita kan belum boleh flight internasional. Nanti kalau kondisi sudah membaik, ekonomi Koko udah stabil, Koko boleh upgrade. Yang penting tujuannya kan kita jual dulu sesuai kebutuhan dia. Minimal punya dulu lah, jangan sampai kalau ada apa-apa kena COVID, ya kan, selesai, nggak ada apa-apa, nggak ada yang bayarin, nggak ada yang ini. Ya ekonomi makin lesu, kena COVID, nggak ada yang bayarin, ini deh, sayonara teman-teman. Oke, bener ya teman-teman ya. Saya juga kemarin udah share sama salah satu nasabahku ya. Jadi sharing-sharing saya cerita sama dia tentang Procinta, tapi ujung-ujungnya dia bilang kayaknya kesehatan deh bro yang penting untuk saat ini. Saya bilang boleh juga sih kok kan Cece belum punya kesehatan. Akhirnya setelah kita sharing-sharing, saya buatin untuk yang Singapura karena kan dia punya Gold B juga yang Singapura ya. Nah, tapi saya bilang lagi sama dia bilang, tapi budget ini bro saya belum punya budget gitu.
kamu tahu sendiri kan, maksudnya ekonomi lagi susah gitu. Nah, saya bilang sama dia, bilang, "Kok kalau masalah budget sih, ya udahlah, maksudnya nggak usah ambil yang Singapura dulu, toh juga belum bisa ke Singapura juga kan untuk sekarang. Jadi kalau untuk kondisi sekarang ya penting kita punya asuransi kesehatan gitu, karena ya siapa tahu kan kita udah jaga pun kayak tadi Ko Ivan bilang udah pakai hand sanitizer, udah pakai masker, bisa aja kita tetap kena COVID ya, maksudnya bisa aja kita tetap terinfeksi atau tertular gitu ya. Kenapa nggak ambil yang murah meriah dulu gitu, yang untuk Indonesia aja gitu ya bro ya? Iya, Nah, jadi ambil ambil Indonesia dulu aja, yang penting punya dulu. kan Jadi itu bisa yang dipakai ya teman-teman. Jadi strategi itu yang tadi Ko Ivan sharing, saya udah kemarin coba ya. Jadi nasabahnya sih mau kabarin saya besok. Mudah-mudahan closing. Kalau closing saya share di grup lagi deh. wih, amin, amin kok. Oke, teman-teman ada yang Iyalah mau teman-teman. bertanya sama Ko Ivan? Kok jadinya saya yang bertanya terus ini Ko Ivan. Oke, saya mau tanya deh. Ini yang sebenarnya juga kemarin penasaran ya. Ko Ivan kan 2018 jadi top agency director se-region Iya, Jakarta ya. Boleh di-sharing nggak iya, kok puji Tuhan. profil-profil agent yang bisa kita rekrut ya? Kemudian gimana sih caranya kita menjadi leader yang bisa top gitu kayak Koko Ivan? Koko Reski bisa aja. Jadi memang kalau dari tempat kita sih memang kita secara turun-temurun kita di brainwash untuk rekrut ya. Selalu dikasih tahu di depan. Pokoknya kamu kalau mau jualan, jualan sepuas-puasnya di zaman agent. Kalau udah jadi leader, ya, kalau udah jadi leader, fokus kamu udah bukan jualan lagi. Reselling boleh, tapi untuk cari prospekan baru, nggak, waktu kamu habis, ya. Makanya teman-teman kalau lihat saya di 2015 waktu saya unit manager, itu jualan pribadi saya cuma 150 juta, teman-teman. Dikit banget. Karena apa? Nggak ada waktu, teman-teman. Meeting tim, rekrut, ngajarin seharian, itu waktu udah habis. Nggak ada kesempatan untuk ini lagi, untuk selling, untuk prospek. Reselling kan gampang, teman-teman. Kita tinggal datang nasabah, cerita, langsung bisa closing. Tapi kalau prospek baru kan ada waktunya juga, gitu loh. Intinya, bisnis yang besar, itu kuncinya adalah recruiting. Bukan hanya di Prudential aja. Teman-teman mau bisnis apapun, ya. Contoh, yang lagi booming, bisnis coffee shop ya. Di Makassar kayaknya banyak juga ya coffee shop ya. Banyak. Saya tahun lalu ke Makassar loh. Adik ipar saya merit. Iya, asik loh Makassar loh. Itu, Palu Bahasa Serigala. Adik iparnya orang Makassar bro ya? Adik iparnya orang Makassar. Yang merit adik istri saya. Dia dapat orang Makassar. Gitu ya. Nah, jadi misal teman-teman bisnis coffee shop pun ya. Coffee shop pertama oke lah. Kita bisa jaga sendiri ya. Coffee shop kedua nih sukses ya kan. Dia buka coffee shop kedua. Kan nggak mungkin kita yang jaga dua-duanya. Ya, kita tugaskan istri kita untuk jaga. Ya, kamu jaga deh yang kedua. Ternyata coffee shop ketiga, coffee shop kedua sukses juga. Buka lagi coffee shop ketiga. Nggak mungkin dong, saya jaga coffee shop pertama, istri jaga coffee shop kedua. Yang jaga ketiga siapa? Otomatis misalnya minta bantuan sama adik, ya kan? Kan kita udah rekrut berarti itu. Tolong dong jagain coffee shop ketiga. Misalnya 10 coffee shop. Ya, kan kita tetap harus rekrut, teman-teman. Rekrut apa? Rekrut pegawai, rekrut orang yang bisa buat jaga coffee shop itu. Sama seperti di Prudential, teman-teman. Intinya, kalau jabatan teman-teman adalah leader, lead artinya memimpin, kan teman-teman. Artinya harus ada yang teman-teman pimpin. Teman-teman harus punya tim. Jangan fokus
Ya, tapi ini menurut saya ya, tapi tetap ini saya nggak ngajarin teman, saya cuma sharing aja apa yang saya tanamkan ke tim saya. Kalau udah leader, ya teman-teman harus mimpin orang, harus mimpin tim. Jangan jadi istilahnya agent yang beroverriding. Ya kan kalau leader tapi masih selling terus kan ya sama aja kayak agent tapi dapat bonus overriding, teman-teman. Yang namanya leader, lead dia memimpin tim. Nah, terus kalau tadi Koko Reski tanya profilnya seperti apa, itu harus main kuantitas sih kok. Yang penting ini, kalau kunci saya supaya agent bisa klik ya, saya selalu pegang yang namanya 3C kok. 3C ya. C yang pertama itu chemistry. Kita harus banyak ngobrol sama agent kita. Kita harus tahu dia nyamannya ngomongin apa, kliknya ngomongin apa. Kita harus tahu lebih dulu. Supaya apa? Supaya kalau ngobrol nggak garing gitu loh. Misalnya kayak Koko Reski nih, hobi main game misalnya. Ya tugas kita sebagai leader ya kita yang beradaptasi. Ya ngomongin game lah kalau sama Koko Reski ya sambil ngomongin game bisa selipin perlu. Ternyata ketemu olahraga, ya kita chemistry-nya nyambung. Yang pertama chemistry teman-teman, ya. Nah kalau chemistry udah nyambung, yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi, ya. Kompetensi itu berbicara soal skill kita, ya. Kalau chemistry udah nyambung, tapi agent kita kalau minta tolong sama kita, kitanya, aduh nggak tahu nih, aduh nggak pernah ngadepin nih yang kayak gitu, ya lama-lama agent kita nggak trust sama kita juga. Padahal kan harapannya dia kalau nggak ngerti apa-apa ya dia tanya sama kita kan leadernya teman-teman. Ya kita yang harus belajar terus. Jangan terlihat kita di depan agent, waduh saya nggak tahu apa-apa nih. Enggak, kalau memang teman-teman nggak tahu, jangan jawab dulu ya. Kalau pesan saya ya, kalau dulu waktu dulu saya agent ya, sampai unit manager. Teman-teman kalau mau tahu closingan terbesar saya, ya closingan paling besar waktu saya agent itu cuma satu case, yang lain berapa? 500, 750, 1 juta. Seperti itu teman-teman. Waktu saya unit manager, agent saya ada yang closing single premi, ada yang closing premi sampai 10 juta per bulan. Itu kan muncul medical, LSAR, dan lain-lain. Tapi waktu agent saya nanya, ya saya nggak, aduh, apa ya? Aduh, nggak tahu nih, nggak tahu. Nggak seperti itu, teman-teman. Saya bilang, oke, sebentar, nanti saya kabarin ya. Saya lagi nyetir nih. Saya bilangnya gitu. Padahal nggak lagi nyetir, teman-teman ya. Tutup teleponnya, saya tanya leader saya. Kok kalau gini gimana? Seperti itu. Oh, gini. Oke, tutup. Saya telepon agentnya. Gimana tadi? Butuhnya apa? SAR gini. Oh, ya udah, kamu print aja gini. Nah, di situ kompetensi kita naik, teman-teman. Skill kita naik. Saya memang nggak pernah closing pribadi ya, yang besar-besar banget. Tapi, puji Tuhan, lewat agent-agent saya bisa bantu mereka closing yang lumayan oke lah. Gitu. Ya, nah, chemistry, kompetensi, kan udah makin nyambung. Nah, yang ketiga ini karakter, teman-teman. Kalau chemistry nyambung, kompetensi oke, tapi karakter nggak oke, ini nggak akan bertahan lama. Karakter ini kunci untuk bertahan lama. Kalau teman-teman mau relasi baik dengan tim berkembang, karakter yang penting, teman-teman. Selain chemistry dan kompetensi. Ya. Jadi saya selalu tekankan 3C ini.
untuk pengembangan tim. Kalau ditanya rekrutnya seperti apa, kalau teman-teman yang ini mayoritas agent AAD atau AD kok? Campur bro, campur. Campur ya? Nah, kalau yang agent, teman-teman kan ke depan juga jadi leader ya kan, jadi AAD. Ya teman-teman puas-puasin deh rekrut. Puas-puasin. Mau dari background apa aja, coba deh rekrut. Coba. Teman-teman nanti tahu, oh yang seperti ini saya nggak bisa rekrut nih. Oh yang seperti ini kayaknya nggak cocok di pro. Nah, teman-teman bisa tahu. Waktu saya jadi leader pertama kali ya, unit manager di tahun 2015. Saya di awal semua orang saya rekrut, ya. Tapi kesalahan saya adalah mereka orang-orang yang zona nyaman. Orang-orang yang dapat income 2 juta, 3 juta selesai. Ya. Jadi ini agak malu-maluin sih ya, tapi untuk pembelajaran kita. Jadi di tahun 2015 waktu saya leader pertama kali, Januari sampai Juli bulan ke-7 ya. Teman-teman tahu omset direct saya berapa? 250 juta. Itu omset keroyokan loh teman-teman. Itu keroyok apa teman-teman ya? 250 juta. Nah, kalau teman-teman merasa, wah kayaknya saya nggak bisa nih dengan materi tim yang sekarang untuk mencapai promosi. Ya teman-teman harus bongkar mesin, rekrut baru. Nggak ada pilihan lain. Jangan panik teman-teman. Waduh, ini nggak bisa nih, udah nggak keburu. Secara logika waktu itu untuk promosi SUM kan 1M, ya kan? Bulan Juli selesai loh, saya masih 250 juta. Waktu saya cuma September, Oktober, November, Desember, tinggal 4 bulan. Ya kan? Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan, ya. Waktu saya tinggal 5 bulan. Waktu itu leader saya tetap pesan, udah pokoknya tetap rekrut, dan rekrut. Nanti pasti kamu ketemu 250 juta. Saya tutup SUM di bulan November. November saya tutup 1,1 M. Dan saya ketemu yang sekarang jadi AD saya ya di akhir Juli itu, teman-teman. Jadi memang kadang bukan kita, kok yang saya rekrut kok nggak maksimal semua ya, kok nggak ini ya. Mungkin kita belum ketemu aja. Ibarat teman-teman main kartu. Teman-teman mau di dalam satu set kartu remi, kan pasti ada kartu joker, ya kan? Atau kartu as deh, kartu as. Kan ada 4, ya kan? Kalau teman-teman buka, misalnya bukan as, dibuang. Bukan as, buang. Lama-lama ketemu nggak asnya, teman-teman? Pasti ketemu, kan? Nah, sama dengan rekrut atau prospek. Tetap rekrut, tetap prospek. Ya, kalau memang belum masuk, belum mau, coba terus. Pasti ada yang mau, teman-teman. Kalau pesan saya sih seperti itu. Menjawab kok, Reski? Oke, tadi menarik ya, yang chemistry, kompetensi, dan karakter. Ini saya lagi tulisin nih. Baru mau send ke tim ya. Jadi, tadi yang saya... Enak banget loh ini loh dicatetin. Iya. Enak banget loh ini teman-teman dicatetin ya. Ini suka banget ya yang tadi Ivan bilang, 3 level income yang harus kita lewatin itu adalah usia, berat badan, dan tinggi badan. Wow, Koko Ivan sudah mau ngejar tinggi badan nih. Kita udah di mana nih teman-teman ya? Jangan sampai income lebih kecil dari usia ya. Itu level 1 ya bro ya, lebih besar dari usia ya. Itu level 1. Iya. Ya, terus tadi Koko Ivan share kita kalau rekrut pokoknya ya kayak main kartu remi ya. Kita nggak tahu siapa yang kita rekrut, apakah itu kartu as atau bukan. Yang jelas rekrut terus aja. Nanti juga bisa ketemu sendiri ya, Iya. Koko Ivan ya, kartu asnya. Iya. Boleh mungkin bagi nggak bro? Besok kan kita ada BOP nih, BOP online ya kan dengan Zoom.
kira-kira gimana ya caranya untuk kondisi sekarang mungkin kita mau invite calon-calon agent untuk join ke dalam Zoom kita gitu ya, supaya nanti teman-teman juga dapat strategi gimana caranya untuk merekrut buat besok. Besok BOP online ya. Nah, kalau Yeah. ada BOP seperti itu sih, kalau saya kemarin saya pantau. Kalau saya sih sukanya pantau ini ya. Jadi medsos itu saya pakai buat pantau teman-teman gitu. Kan biasa ada kan yang seringnya curhat di medsos ya kan. Nah, yang seperti itu saya kontak atau saya komentarin dulu. Jadi saya komentarin dulu. Saya tipe yang ini teman-teman. Kalau saya mau rekrut, saya ada fase PDKT dulu. Bukan yang langsung, Koreski, besok ada Prudential nih, oke banget, yuk ikut yuk. Bukan yang seperti itu kok. Jadi orang-orang yang saya rekrut kemarin di April, saya ya ini apalagi teman-teman manfaatin loh, relaksasi AAJI. Ini sangat membantu saya teman-teman. Kemarin di April saya FLC 11 orang. Wow. Ya ini maksudnya ya coba aja gitu loh. Tapi saya udah PDKT ini orang udah dari Desember, Januari. Udah bilang gitu. Memang kebetulan ada yang pengusaha bilang, kalau untuk ujian aku nggak ada waktu, nggak sempet lah, sibuk kerjaan gini. Ya mumpung ada relaksasi saya bilang, udah ini cuma register aplikasi AAJI Mobile XM aja, manfaatin, bisa jualan. Tapi katanya ntar ini tetap disuruh ujian. Iya itu kan katanya. Kan situasi seperti ini kan kita nggak tahu selesai kapan. Yang penting dapat lisensi sementara dulu. Teman-teman percaya deh, kalau dia udah mulai jualan, udah closing, udah terima komisi, besok misalnya Prudential suruh dia ujian, pasti nggak masalah kok. Udah terima duitnya. Kalau invitation-nya ya, kalau saya sih tadi Koreski, saya PDKT dulu, saya komentarin lah, gimana, apa kabar, kamu sekarang stay di mana sih, gini, kamu kerja apa? Dari situ dia kan pasti nanya balik kan, kamu di mana Van? Oh sekarang saya di Prudential, ya puji Tuhan sih, nggak nyangka ternyata jalannya di sini gitu loh. Udah, jadi kalau dibilang agak istilahnya agak ekstra padat, ya emang ekstra sih kok. Tapi ya memang itu kerjaan kita sih. Kan asik gitu loh, kita rekrut DM di Instagram, ya chatting via WA kan enak. Bro, ini 11 Sambil, FLC ini orang-orang yang kamu kenal semua atau mungkin ada orang yang baru pertama kali kenal atau gimana? kalau yang orang baru pertama kali kenal, itu kita pakai Proventure kok. Oh bukan, yang 11 FLC ini gimana bro caranya? Maksudnya apakah ini adalah orang-orang yang sudah kamu kenal atau mungkin orang-orang yang belum kenal? Sebagian teman-teman SMA saya kok. Jadi kebetulan kita di Februari kemarin kita ada reuni akbar sekolah. Nah, kalau teman-teman waktu ada acara-acara seperti itu yang teman-teman istilahnya bisa tebar pesona ya, teman-teman manfaatin. Udah, itu agak lumayan bangga sih teman-teman ya. Turun dari mobil, wah, ya kan mobil yang kita beli dengan usaha kita sendiri. Nah, tanpa saya perkenalan Prudential atau apa, teman-teman SMA saya bilang, wah ini bosnya asuransi lewat nih, kasih jalan. Seperti itu teman-teman. Yaitu nggak usah terlalu ditanggepin inilah, maksudnya, enggak lah, kan kamu yang bos. Nanti, jadi kita terbiasa, kita framing ini kok. Misalnya nih, Koreski teman saya ya, Koreski bilang, wah Pan, ini ya enak ya Prudential ya. Terus saya kan tahu Koreski nerusin usaha orang tua misalnya. Enggak lah kok, enak Koreski lah. Udah siap semua. Lebih enak Koreski lah, lebih bos. Aku cuma agen asuransi. Nanti pasti
dia bilang, enggak lah, cuma bantu orang tua. Oh, ini aja digaji papa. Rata-rata seperti itu, teman-teman. Kenyataan di luar sana. Jadi istilahnya mau ketemu level apapun, saya nggak pernah ngerasa minder. Dan kebetulan seluruh tim saya umurnya di atas saya, Bung. Nggak ada yang, ya seumuran baru kemarin ini teman-teman SMA aja. Tapi dari 2015 sampai 20 awal nggak ada yang seumuran. Lebih muda apalagi nggak ada. Oh, berarti semua 30-an ya rata-rata ya? Iya, iya. Rata-rata 2-3 tahun di atas saya. Ada yang umur 50 juga ada. Sampai 50 tahun ya? Iya, ya itu ekstra sabar sih kok ngajarin. Hari ini diajarin, besoknya lupa tanya lagi. Ya udah, kita kan tetap sabar kan. Iya, ya sih, nggak apa-apa sih. Seperti itu. Wah, ini tips menarik ya teman-teman dari Ko Ivan. Jadi kalau misalnya pengen pusing ya mikirin siapa ya yang mau saya ajak join ke bisnis ini ya, siapa yang mau saya rekrut, coba deh bongkar kontak listnya lagi, lihat teman-teman sekolah dulu, teman SMP, teman SMA, coba diajak gitu ya di WA, kemudian di telepon, ajak ngobrol-ngobrol ya gimana kondisinya sekarang, kerjaannya, ya kemudian coba kenalin tentang bisnis prudensial gitu ya bro ya. Iya, iya. Itu Biasanya ada yang tanya. diajak ikut BOP nggak, bro? BOP kalau istilahnya aku saya nggak mau kalau dia dengar prudensial pertama dari orang lain. Tetap harus dari saya dulu. Oke. Pokoknya kita udah kasih garis besar prudensial seperti apa, nah baru manfaatin BOP. Wow, keren. Terus ini ada pertanyaan dari Sanders. Ko Ivan gimana hadapi agent-agent yang belum jalan? Nah itu kita harus tahu dulu kenapa dia belum jalan. Makanya tahunya dari mana? Dari banyak ngobrol. Mungkin jadi kita harus tahu why penyebab agent jalan itu beda-beda. Kadang nggak semua agent klik kalau kita bilang, oh ya di sini uangnya banyak gini. Nggak semua agent seperti itu, karena saya pun mengalami. Ada agent saya yang bisa dibilang ya keluarganya udah sangat cukup gitu loh, nggak usah di prudensial, dia hidup. Dia saking lucunya, dia pernah prospek temennya ketawa, kamu nggak bangkrut kan? Kok jadi agen asuransi? Seperti itu teman-teman. Sampai seperti itu ya. Nah, ternyata kenapa bisa kerekrut? Ya dari ngobrol. Dari ngobrol, saya tahu dia join di Prudential itu lebih ke pelayanan. Ya, pelayanan. Gimana kalau nasabah ada yang klaim, dia bisa tolong, klaim cair, dia puas. Nah, ternyata ada yang seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu trigger setiap agent kita itu apa. Soalnya nggak semua disamain, oh iya, semua kejar uang, semua kejar ini. Enggak, teman-teman. Beda-beda. Ada agent yang penghindar sengsara atau pencari hadiah. Gitu. Menjawab nggak, Ko Sanders ya? Menjawab nggak, Ko? Oh, ya, oke. Oke, menjawab ya, Sanders ya. Ini ada pertanyaan dari Angel, rata-rata tim yang direkrut dan aktif di range usia berapa? Tadi 30-an ya, Ko ya? 30-an. 30-an ya. Tadi bahkan sudah ada yang 50-an, tapi semuanya di atas usianya Ko Ivan ya? Semua di atas. Iya, berarti kalau Ko Ivan nggak rekrut ababil, ya? Enggak. Berarti yang udah matang-matang semua ya? Berarti yang udah berkeluarga. Ya belum ketemu aja kali ya. Belum ketemu ya.
rekrutnya udah berkeluarga, Iya, yang sudah lebih mature, ya. karena kalau yang iya, karena kan kita harus klik juga kan. Kadang kalau belum klik juga mau ngomongin apapun nggak bisa gitu loh. Mental juga. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi tambahan teman-teman sebelum saya tutup ya? Wah, ini udah belajar banyak banget ya. Ko Ivan ini bukan jago selling tapi jago rekrut ya. Jadi kalau teman-teman pengen punya Soalnya tim yang besar ya, ini kesempatan nih belajar sama Koko Ivan. Soalnya kalau teman-teman nggak rekrut, gini sih, kenapa tuh Prudential ciptain 6 generasi, ya kedalaman 6 generasi, dan yang terakhir ini gen booster. Tujuannya apa? Ya supaya kita rekrut. Kan kan kalau flyernya teman-teman lihat kan tertera. Halo? Halo, halo? Putus ya? Suaranya hilang ya? Hilang ya? Halo? BOP online, Halo? habiskan Makassar teman-teman ya, kuasai. Ya. Halo, halo. Suaranya putus, Van. Sinyalnya jelek kali ya. Putus-putus. Halo kok. Halo, putus-putus, Van. Halo. Ya, halo, ya. Halo Gimana, kok, Van? dengar nggak? Ya, oke. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman ada BOP online, BOP massal gitu, manfaatkan teman-teman. Habiskan Makassar, kuasai. Habiskan Makassar ya. Thank you, Van. Pokoknya kita pasti habisin ya. Gimana teman-teman yang lain mau habisin Makassar? Oke. Oh, ada satu lagi, Van. Last ya, Van. Boleh ya? Boleh. Gimana tahapan dalam rekrut? Ya, apa saja pertimbangan dalam rekrut? Ya, last, Van. Di mana apa? Tahapan dalam rekrut ya, kemudian apa saja yang menjadi pertimbangan dalam rekrut calon agent? Kalau rekrut calon agent ya, jadi kalau kita kan di sini harus rekrut, harus punya mindset seperti ini. Kita nggak rekrut agent, tapi kita rekrut calon AD kita nanti. Kita screening di awal dulu. Ini orang kalau misalnya datang ke kita nawarin asuransi, kalau dilihat-lihat, aduh serem juga ini kayak mau utang itu, ya jangan. Yang pasti yang paling penting satu, kitanya suka apa enggak. Udah, soalnya apa? Ini ketemu terus seumur hidup. Ini misalnya Ko Reski sama Ko Darman. Kalau Ko Reski nggak suka Ko Darman, ini ketemu terus sampai sekarang juga ketemu terus gitu loh. Bayangin bisa ini kan, bisa anak kalau nggak suka gitu loh. Jadi asal mulanya kita harus suka dulu sama orang itu. Oke, berarti kita harus bisa ngelihat apakah calon agent ini bisa jadi AD suatu saat atau enggak ya. Dan kita suka atau enggak sama dia ya. Iya, itu yang paling penting loh. Oke, itu pertimbangannya ya, Erwin ya. Jadi kita harus bisa melihat orang yang kita rekrut ini sampai dia menjadi AD gitu ya. Kita bisa nggak membimbing dia sampai menjadi AD dan dia punya kapasitas untuk jadi AD nggak gitu. Itu dulu yang kita mesti lihat. Kemudian step-stepnya gimana ya bro? Tahapan-tahapannya biasa kalau rekrut? Jadi kalau dibilang step-stepnya, kalau aku sih biasanya ini ikut komunitas. Ikut komunitas yang kita nyaman lah. Tapi ya bukan cuma nyaman, kita lihat juga prospeknya orang-orangnya bisa direkrut atau enggak gitu loh. Kalau memang enggak potensial, ya udah pindah ke komunitas lain. Seperti contoh yang saya lakukan di 2016 waktu saya SUM,
Saya join member di salah satu gym di Semarang, di hotel. Memang harganya lumayan sih, lumayan. Istilahnya kalau kita memang mau nge-gym, nggak di tempat seperti itu pun bisa gitu loh. Tapi kan kita nggak beli gymnya, kita beli marketnya, kita beli lingkungannya. Ya harga mahal setara lah. Memang lingkungannya pengusaha semua. Ya, nah terus harus sabar. Kalau di komunitas baru jangan kita langsung frontal, langsung serang sana serang sini. Kalau kayak gitu ujung-ujungnya dihindarin sama orang-orang malahan. Jadi saya pelan-pelan masuk ke itu, saya sampai ini loh teman-teman. Saya sampai survei ya. Itu gym kan buka dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Ya. Saya dalam satu hari pernah survei datang ke gym 4 kali. Ikut yang pagi, pulang, datang lagi yang siang, pulang, sore datang lagi, malam pun datang lagi. Ya, pengen tahu range umur orang-orang yang nge-gym di jam-jam itu berapa dan seperti apa. Akhirnya setelah survei berapa kali, oke, jam siang nggak efektif karena banyak tante-tante lah istilahnya, ini nggak bisa direkrut juga gitu loh. Yang malam banget pun juga sepi. Akhirnya ya di jam pagi dan yang sore. Nah, tadi saya bilang harus sabar. Soalnya apa? Di 2016 itu saya cuma dapat satu agent. Ya, yang umurnya 50 itu kok. Yang umurnya 50 itu, ya, 2016. Sempat sih 2017 apa pindah gym ya, tapi jangan deh, barusan masuk kok. 2017 lanjut membernya. Jadi 2016 dapat satu agent, 2017 waktu itu saya udah dapat 4 agent. Lumayan peningkatan. 2017, 2018 saya dapat 6 agent baru. 2018 itu, ya. 2019 80% member gym itu agent saya kok. Dari sampai lucunya kan ada agent prudential dari agensi lain ya kan. Sampai dia bilang, udahlah, nyerah, pindah gym aja. Satu gym isinya agentnya Ivan semua gitu loh. Dari front office ya, dari front office sampai yang tanda-tanda itu itu unit Ivan Adrian. Dari satu orang ya? Wow. Dari satu orang. Itu asli sabar banget itu, bro. Iya. Tapi ya ini kok maksudnya berbuah hasil gitu loh. Maksudnya kemarin juga kemarin jadi tutup direct lumayan lah. Kemarin tutup direct 2,8 M. 2,8 M itu agent-agent dari gym itu semua atau agent lain, bro? Ada agent lain tapi mayoritas yang dari itu gym. Biasanya jadi kurang oke gitu. Mayoritas dari gym ya? Iya. Soalnya kalau kemarin kan yang produser mungkin bisa selling PPH Plus sampai Star Club, ya kan, sampai Double Star Club, sampai PCC. Tapi tahun kemarin saya selling PPH Plus produser aja mentok cuma Hong Kong. Si Mersa dapatnya cuma Hong Kong, mentok. Sisanya dari tim kemarin. Wow, 2,8 miliar, bro. Gila, keren. Iya, dari tim semua itu kok. Saya kemarin promote 5 AAD. Sadis ya. Berarti kita memang harus rekrut ya, teman-teman ya. Ternyata Ko Ivan bisa dari rekrut bisa tembus 2,8 miliar. Keren. Tapi ini nih, kalau nggak gym gimana dong? Kemarin yang 11 FLC itu dari mana, bro? Ya itu dari reuni sekolah. Reuni ya? Terus get agent juga kita manfaatin. Relaksasi AAJI ini kan kita selalu bilang, kan kamu di sini kan nggak mau jadi agent terus ya kan, kamu harus ikutin jenjang karirnya. Nah, salah satu caranya persiapkan tim dari sekarang. Mumpung nih kebetulan Prudential kasih kelonggaran, nggak usah AAJI, nah langsung suruh kerjain. Keren.
Oke, teman-teman ya, kita belajar banyak banget dari Ko Ivan hari ini ya. Ko Ivan tahun lalu tutup 2,8 miliar ya, dan punya tim yang sangat dahsyat banget. Kuncinya adalah konsisten. Kalau tadi saya dengar-dengar ya, saya simak semuanya ya. Ko Ivan kuncinya adalah konsisten, sabar ya, konsisten. Kita tetap rekrut terus ya, jangan patah semangat, jangan putus asa, walau hanya dapat 1 orang agent. Dan Ya, benar ya bro ya. sabar. Ya, dari 1 agent sampai Iya. 1 gym loh, semuanya agentnya Ko Ivan. Dahsyat banget, keren-keren. Ya. Nah, teman-teman manfaatkan relaksasi seperti yang Ko Ivan bilang ya. Kita harus full power, semangat dalam rekrut ya, karena itulah kunci bisnis kita supaya dari 1 kita bisa jadi punya 100, 1000 ya. Jadi multiplikasi harus benar-benar dilakukan di bisnis ini, teman-teman ya. Teman-teman ingat besok kita ada BOP ya. BOP itu jam 4 sore, teman-teman. Manfaatkan semaksimal mungkin. Rekrut, bongkar kontak listnya, bongkar teman-teman SMP, teman-teman SMA, best friend-nya, BFF semuanya, ajak ikut dalam Zoom meeting kita ya. Kita akan motivate mereka, kasih lihat mereka bisnis Prudential itu seperti apa, bagaimana caranya bisa punya income kayak Koko Ivan lebih besar daripada tinggi badannya. Oke? Desde que sí la mía al principio de sí, aparte. Suaranya nggak ada, Res. Oke ya, itu tadi dari Koko Ivan ya. Ini saya kasih reminder sedikit buat teman-teman. Jadi besok kita ada 2 event penting ya, teman-teman. Kita ada BOP itu jam 4 sore, manfaatkan semaksimal mungkin ya. Kemudian kita ada training untuk produk PCB 88 besok dengan Sanders itu jam 11 pagi ya. So, besok adalah hari yang produktif, hari yang menghasilkan ya. Keep focus, stay tune with us. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, saya pengen semuanya on dulu dong ininya, videonya ya, on dulu dong semuanya ya. On dulu semua, kita mau say thank you sama Ivan ya, udah spend time yang benar-benar berharga. Saya tahu banget Koko Ivan lagi ini ya, ada baby ya. Jadi benar-benar lagi waktu yang sangat berharga untuk anak sebenarnya ya. Tapi pada malam hari ini Koko Ivan mau spend time buat kita semua, kasih kita insight-insight baru, kasih kita motivate ya, sehingga kita bisa lebih sukses lagi dalam bisnis kita di Prudential. Kita bisa punya income lebih besar dari tinggi badan kita. Oke, itu goal kita sekarang teman-teman ya, punya income lebih besar dari tinggi badan kita. Ini tambahan koreksi, tambahan. Oke. Pokoknya teman-teman bayangin gini, kalau teman-teman di Prudential nggak rekrut, ibarat teman-teman masuk ke restoran all you can eat, tapi teman-teman nggak makan daging. Teman-teman cuma makan salad-saladnya aja. Nah, seperti itu kira-kira. Waduh, salah di situ, bro. Ya, dagingnya buat Koko Darman semua. Oke, teman-teman, di on dulu dong videonya, di on dulu ya. Nita, Ray, Patrick, di on dulu semuanya. Yuk, kita mau say thank you sama Koko Ivan yang udah dahsyat banget malam hari ini, udah sharing ke kita all in ya. Thank you banget Koko Ivan ya. Oke, on dulu. Sama-sama, Okay. Thank you. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3, kita sama-sama bilang thank you Koko Ivan. Oke, 1, 2, 3. Thank you, Ivan. Thank you, Ko Ivan. Nggak foto dulu. Res, kita nggak foto dulu. Ya, boleh. Yuk, foto dulu yuk. Lihat Ya. kamera yuk. Lihat Yang foto kamera siapa, dulu. Rizky ya? Hah? Kau mau, bro? Saya pakai iPad jadi nggak iya. full. Oke, saya foto dulu ya, teman-teman ya. Aduh, saya lowbat. Ada yang bisa foto nggak? Kristi. Nggak bisa, kecil. Nggak kelihatan. Oke, tunggu. Di on dulu kalau gitu. Di on dulu dong videonya semua. Di on dulu videonya semua. Saya fotoin ya. Di on dulu. Kita foto bareng. Teman-teman ingat. Bentar ya, tunggu ya. Besok kita BOP, teman-teman maksimalkan semaksimalnya ya.
Pokoknya Iya, Ji. Enggak. Tunggu ya, tunggu sebentar. Masih dulu. Kok Corona tahu sudah senyum dari tadi. Iya. Oke. Ya. Tunggu. 1, 2. Tunggu. Ya. Oke, 1, 2, 3. Cheese. 1, 2, 3, cheese. Oke. Thank you, Koko Ivan. Thanks banget buat malam Thank ini. you teman-teman. Sukses Thank you, buat bro. lain agensi ya. Thank you. See you Thank you, Pak. di mana kita sih tahun depan? See you. Sukses, Matt. See you di London. mana? London. Bukan London, London, bro. Edinburgh. Edinburgh, ya, Edinburgh. Oke, thank you buat teman-teman semua. Selamat pagi. 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 Pagi.